Dalam pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur secara virtual Kamis siang, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, keputusan untuk mempertahankan suku bunga sebesar 3,5% diambil dengan mempertimbangkan resiko inflasi inti yang terjaga di tengah resiko perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Peri menambahkan pihaknya terus mewaspadai ancaman kenaikan inflasi di masa depan, serta memperkuat kebijakan moneter melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, operasi moneter, dan suku bunga untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan asesmen yang menyeluruh dari sisi ekonomi global, domestik maupun kondisi di makroekonomi, sistem keuangan, moneter, dan juga sistem pembayaran tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Juli 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI7D reverse repo rate, BI7D repo rate sebesar 3,5%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, kebijakan Bank Indonesia menahan suku bunga sebesar 3,5% membuat tren dana asing keluar atau outflow dari Indonesia menjadi lebih besar. Hingga 19 Juni 2022, data Bank Indonesia menyebutkan dana keluar dari investasi portofolio telah mencapai 2 miliar dolar Amerika. Hal ini dinilai dapat menggerus cadangan devisa. Kalau outflow-nya tetap terjadi, ya saya kira yang patut diwaspadai adalah yang nilai tukar. Tadi sampaikan year to date-nya udah sampai 5% begitu. Artinya kalau misalnya sampai tadi 20 Juli 5%, orang membayar resiko nilai tukar itu jauh lebih berat begitu. Tauhid menambahkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika atau depresiasi sebesar 5% akan memberatkan pembayaran impor pangan, energi, dan bahan baku industri di masa mendatang. Tauhid menambahkan Bank Indonesia sebaiknya menaikkan suku bunga acuan pada Agustus sekitar 25 basis poin untuk mengurangi modal asing keluar dari pasar Indonesia. Keputusan dari Bank Indonesia untuk mempertahankan tingkat suku bunga di level 3,5% ini memang lebih mempertimbangkan untuk menjaga pertumbuhan kredit, khususnya untuk meringankan beban dari pelaku usaha dan juga konsumen, terutama segmen otomotif, kemudian elektronik, dan juga perumahan. Karena dikhawatirkan tingkat suku bunga yang naik bisa menurunkan penjualan dari kendaraan bermotor maupun juga menurunkan minat untuk mengambil KPR. Bima menambahkan dengan menahan tingkat suku bunga disertai ancaman inflasi global, Bank Indonesia harus mewaspadai dana asing keluar dari pasar Indonesia karena ini dapat berakibat pada melemahnya nilai tukar rupiah. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.